Sampai di sini saya kembali akan mengulas gitu, supaya bisa tersimpan. Pertama itu ada sistem kerja tandanya Peirce gitu, tentang bahwa suatu tanda di dalamnya itu ada yang disebut firstness, gitu. Ada dulu mula-mulanya gitu, kepertamaan, kemudian secondness, kemudian thirdness. Kemudian dia lagi melihat bagaimana tanda itu ada dari karena groundnya. Jadi kalau dari groundnya dia bilang lagi, kalau dari ground itu tanda bisa, bentuk tanda bisa dilihat dari kualitas tanda, qualiscience. Kemudian sing science, singularitasnya, kekhususannya. Kemudian legiscience kayak gitu. Kemudian dia menunjukkan cara memahaminya. Itu dari konteks pembanding sebuah tanda. Lalu ketika dia dilihat sebagai objek, dari objek gitu, tanda dan objek. Kalau yang pertama tadi tanda dan ground, yang kedua tanda dan objek. Tanda dan objek di sana ada 3. Ada tanda, bentuk tanda bisa dipahami itu dari bentuknya karena menyerupai, yang biasa disebut icon. Yang kedua itu karena sebab akibat, atau kayak biasa disebut indeks. Yang ketiga adalah simbol. Itu karena konvensi bersama tentang tanda itu. Terakhir, relasi triadik yang terhubung dengan tafsir di pikiran kita. Cara pikiran kita melihat suatu tanda. Nah, di sana ada apa saja yang disebutkan oleh Peirce. Di sana ada tentang sumi science, ada desi science, swadi science. Jadi bentuk tandanya misalnya tadi mata merah itu karena kemungkinan yang akan muncul di kepala kita. Oh, mungkin begadang. Lalu karena ada tertulis itu, awas, ada anjing galak. Pikiran kita itu langsung menghubungkannya dengan yang sesungguhnya. Gelap, tidak ada cahaya. Pasti tanda umum yang terkonstruk dalam pikiran kita. Apa bagaimana cara memahaminya? Yang terakhir tadi menggunakan logika, yang kedua karena imajinasi atau bayangan, dan yang ketiga gejala. Seperti itu Mbak Kesia dan Pak Subur. Pak Fajar sudah masuk. Begitu. Oke ya, jadi Pak Fajar, kita saat ini membahas Charles Sanders Peirce dengan peserta pertama Mbak Kesia Angelina, kemudian Pak Subur dan Pak Fajar. Pak Fadli hari ini tidak bisa masuk. Silahkan kalau ada komentar mengenai penjabaran tadi, semoga bisa terpahami, gitu ya. Bisa terpahami. Ya. Jadi kata kunci tadi itu sesungguhnya juga ada pada bagaimana tanda itu muncul karena kita menemukan objeknya. Kemudian setelah menemukan objeknya, bagaimana sesuatu itu direpresentasikan oleh atau sesuatu yang lain, yang biasa disebut representamen. Kemudian representasi itu sampai pada sesuatu yang lain sebagai pihak ketiga yang menafsirkan. Jadi model triadik. Ini lagi turun, ground, ada dasarnya melatari sebuah tanda, kemudian ada yang objek yang kelihatan, dan ada penafsirnya. Kayak gitu. Itulah disebut relasi triadik, di mana dalam setiap relasi itu ada kepertamaan, ada kekeduaan, dan ada keketigaan kalau dalam istilahnya dia. Firstness, secondness, and thirdness. Gitu. Silakan Mbak Kesia, Pak Subur, Pak Fajar memberikan respon.
Andres. Ya, Pak. Silakan, ada yang mau direspon? Sudah jelas, Pak. Oh, clear. Pak Subur, nanti ngobrol sama Mbak Kesi aja ya. Iya, baik, Pak Hasan. Sementara masih jelas ini. Sudah jelas. Iya. Pak Fajar gimana, Pak Fajar? Sudah selesai meetingnya? Siap, ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya baru bisa join. Jadi tadi saya masuk di akhir-akhir, mungkin ada di slide 7. Ini Pak, nanti bakal di-upload di Hiles ya Pak? Ya. Sepertinya materinya sangat menarik, tapi sayangnya saya telat join Pak. Menarik dan agak berat Pak Fajar ini. Makanya saya baru sampai di situ, baru sampai di logika triadik. Jadi kenapa kita memahami sebuah tanda itu ada di elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Mulai dari melihat groundnya, kemudian yang kedua objeknya, kemudian interpretasinya. Nah, kalau dari segi ground, tanda itu dikenali karena dia dibandingkan dengan tanda yang lain. Ada pembanding di situ. Kalau dari segi objek, itu karena dari apanya lagi ya? Kalau dari segi objek itu, kan dari tampilan. Jadi tanda dilihat dari tampilannya. Yang terakhir itu tanda dilihat dari pikiran atau interpretan. Oh, berarti ya, izin Pak. Jadi untuk yang kemungkinan yang seperti tadi Bapak sebutkan mata merah itu termasuk di dalam apa tadi Pak? Yang apa? Interpretan. Interpretan ya Pak. Jadi yang mungkin yang bisa memberi kemungkinan itu interpretan ya Pak. Iya. Kalau di situ itu kan Pak. Itu istilahnya kalau dalam yang PERS. Ini kan ada lagi pembagian-bagian tradiknya itu. Itu disebut sumiscience. Jadi sumiscience itu di pikiran kita ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipikirkan ketika melihat suatu tanda. Misalnya Pak Fajar nih, lihat mata saya merah toh. Misalnya, itu tidak langsung bilang bahwa saya begadang semalam Pak. Pasti Pak Fajar bilang mungkin infeksi matanya atau baru bangun tidur. Nah, di pikiran tadi yang terhubung dengan pikiran, yang interpretan yang tanda dan interpretan itu ada lagi relasi sesungguhnya yang dipikirkan. Itu disebut deciscience. Jadi ketika ada tanda, awas ada anjing galak di sebuah tempat wisata tertulis, itu langsung terhubung di pikiran tentang anjing yang galak kan? Siap. Izin bertanya lagi Pak, apakah itu termasuk interpretan Pak? Masuk interpretan. Atau masuk di objek? Oh, siap-siap. Itu interpretan. Sama juga swadhiscience gitu. Itu harus ada hubungan logisnya. Jadi misalnya tidak ada cahaya. Ya hubungan logisnya mungkin karena tidak ada lampu di situ. Ataukah memang karena malam. Kayak gitu. Jadi tetap dari 3 mekanisme triadik ini ada beberapa yang saling beririsan gitu. Kayak misalnya dari aspek ground tadi, apakah dari aspek objek tadi yang saya sebutkan, misalnya itu karena kesepakatan kita tentang aturan main harus berhenti ketika ada lampu merah, kayak semacam itu. Indeks itu karena sebab akibat, tampilan sebab akibat. Kalau icon itu karena tampilan kesamaan, gitu. Potret, patung, karikatur itu dibandingkan dengan objek A dengan objek lainnya. Misalnya objek foto dengan objeknya Pak Fajar, itu kalau icon. Kalau dia causality itu diestimasi, gitu. Asap misalnya, ataukah bintik merah dan seterusnya. Bintik merah itu diestimasi anunya. Kalau dia sebab akibatnya, mungkin karena dia lama di hutan digigit nyamuk, kemudian demam berdarah kayak gitu kan. Nah, kalau simbol tadi lambaian tangan atau saya kasih jempol atau anggukan, misalnya saya bertanya, apakah Bapak mengerti?
Pak Fajar ngangguk. Nah, tanda anggukan itu bagian dari simbol dan saya pahami bahwa mungkin dia mengerti tanpa ngomong sekalipun. Gitu Pak Fajar ya. Siap Pak, sangat jelas. Makasih Pak. Iya. Jadi ini gagasannya Charles Sanders Peirce malam ini yang kita bahas. Baik, kalau tidak ada lagi, itu saja dulu.